Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini adalah kisah perjalanan solo hiking Agung ke Gunung Lawu. Awalnya Agung cuma pengen nyepi, naik Gunung Lawu sendirian buat menjauh dari rutinitas. Tapi ternyata Lawu punya rencana lain. Dari langkah pertama, ada aja yang bikin merinding. Kabut yang gak biasa, hutan yang berasa ngintip, sampai ketemu pendaki cewek yang sendirian di jalur yang katanya ditinggal rombongan. Tapi makin naik, makin banyak hal aneh. Cewek itu selalu ada di depan, tapi kok pendaki lain gak ada yang nyapa dia. Pas ditanya, jawabannya malah bikin merinding. Cerita ini gak cuma soal mendaki, tapi tentang misteri yang ikut di setiap langkah. Berani dengar sampai habis? Tapi hati-hati, Gunung Lawu gak suka diceritain sembarangan. Angin sore di kaki Gunung Lawu terasa sejuk, meskipun mentari masih tinggi di atas kepala. Jam di tangan Agung menunjukkan pukul 2 siang. Dia baru saja tiba di pos pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Titik awal pendakian yang terkenal dengan rute curamnya, tetapi juga pemandangan yang menakjubkan. Agung memutuskan untuk solo hiking kali ini. Tidak seperti biasanya. Dia sengaja memilih untuk mendaki seorang diri. Kadang, kita memang butuh waktu sendiri untuk berpikir. Gumamnya sambil menurunkan tas carrier dari punggung. Pos pendakian ramai dengan suara obrolan pendaki lain yang sedang bersiap. Ada yang mengecek peralatan, ada yang mengisi log pendakian, dan ada beberapa tampak duduk santai di warung kecil yang menyediakan kopi panas. Agung memesan kopi hitam. Aroma pekatnya segera menguar, menyatu dengan hawa dingin gunung yang menusuk kulit. Dia duduk di bangku kayu panjang, mengamati sekeliling. Beberapa pendaki meliriknya sekilas, mungkin heran melihatnya sedang sendiri. Namun, Agung hanya tersenyum kecil. Dia tidak terlalu peduli dengan anggapan orang lain. "Sendirian, Mas?" tanya seorang pria parubaya yang duduk di dekatnya. Wajahnya ramah, dengan jaket tebal dan topi yang sedikit miring. "Iya Pak, lagi pengen nikmatin suasana gunung sendiri," jawab Agung dengan santai. Pria itu mengangguk. "Hati-hati ya Mas, Lawu itu ada auranya sendiri, apalagi kalau mendaki sendirian. Kadang kita merasa seperti nggak benar-benar sendiri," katanya sambil tersenyum tipis, nada suaranya bercanda. Agung tertawa kecil. "Iya Pak, saya sudah sering dengar cerita-cerita seperti itu. Tapi semoga perjalanan kali ini lancar." Setelah menghabiskan kopinya, Agung mulai mempersiapkan diri untuk mendaki. Dia mengisi log pendakian dan memastikan semua perlengkapannya lengkap. Beberapa pendaki lain juga mulai bersiap. Ada yang berkelompok, ada pula yang hanya berdua. Saat langkah pertamanya menampaki jalur pendakian, matahari masih bersinar cerah. Namun, entah kenapa Agung merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan perasaan takut, tapi lebih seperti ada yang mengawasi. Dia menoleh ke belakang. Para pendaki di pos masih terlihat kecil dari kejauhan, sibuk dengan urusan masing-masing. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya yang tidak masuk akal. "Baru mulai juga udah overthinking," katanya dalam hati sambil melanjutkan langkah. Namun, hawa di jalur pendakian yang teduh itu terasa berbeda. Seolah-olah hutan Lawu sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Langit mulai berubah menjadi warna jingga ketika Agung melangkah lebih jauh ke jalur pendakian. Suara burung sesekali terdengar di sela-sela angin yang berhembus, membawa aroma khas dedaunan basah. Agung merasa tenang, langkahnya mantap, menapaki batu-batu besar yang menjadi bagian dari jalur ini.
Di awal perjalanan, semuanya berjalan seperti biasa. Agung menikmati keheningan dan irama langkahnya sendiri. Kadang-kadang, dia berpapasan dengan pendaki lain yang sedang turun. Mereka saling melempar senyum atau sapaan singkat. Namun, tidak ada yang benar-benar aneh atau membuatnya merasa tidak nyaman. Dia sampai di pos 1 tanpa kendala yang berarti. Di sana, dia berhenti sejenak untuk mengatur nafas dan meminum air dari botol yang dibawanya. Tas carrier di punggungnya terasa ringan karena dia sengaja tidak membawa banyak logistik. Agung tahu bahwa jalur pendakian Cemoro Sewu ini memiliki banyak warung yang menjual makanan dan minuman. Itu salah satu alasan dia memilih rute ini. Setelah beristirahat beberapa menit, dia melanjutkan pendakian. Medan mulai sedikit lebih terjal, tapi tidak terlalu sulit bagi Agung yang sudah cukup sering mendaki gunung. Pohon-pohon besar yang mengapit jalur memberikan bayangan yang menenangkan dari matahari yang mulai turun. Ketika akhirnya dia tiba di pos 2, matahari sudah hampir tenggelam di balik horizon. Warna langit berganti menjadi ungu keemasan dan itu terlihat indah. Di pos ini, beberapa pendaki terlihat beristirahat. Beberapa bahkan memutuskan untuk bermalam di tenda yang sudah mereka dirikan. Agung duduk di bangku kayu dekat salah satu warung kecil. Dia memesan teh panas sambil memandangi suasana sekitar. Sekilas, semuanya tampak normal, tapi ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Bukan pada suasana atau orang-orang di sekitar, melainkan pada dirinya sendiri. Perasaan itu kembali seperti ada yang memperhatikannya dari jauh. Namun, setiap kali dia menoleh tidak melihat ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanku aja, bisiknya pada diri sendiri. Dia mencoba mengabaikan hal itu, menikmati teh panasnya sambil mempersiapkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Namun, di sudut matanya, dia merasa seperti ada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Perjalanan menuju ke pos 3 dimulai dengan langkah yang mantap meskipun hari sudah mulai gelap. Agung menyalakan senter kepala untuk membantu menerangi jalur yang mulai tertutup bayangan malam. Udara semakin dingin dan suara hutan semakin sunyi, hanya terdengar gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Di tengah perjalanan, di sebuah tikungan yang agak landai, Agung melihat ada seseorang duduk di pinggir jalur. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan kepala tertunduk dan bahu yang bergetar, seolah-olah sedang menangis. Agung menghentikan langkahnya sejenak, mencoba memastikan apa yang dia lihat. "Mbak, gak apa-apa?" tanya Agung sambil mendekati wanita itu perlahan. Wanita itu mendongak, wajahnya terlihat sembab dan matanya masih basah oleh air mata. Dengan suara lirih, dia menjawab, "Saya ditinggal rombongan, Mas. Mereka naik duluan. Saya gak kuat ngejar." Agung mengerutkan kening. "Kenapa mereka ninggalin Mbak sendirian? Bahaya loh di sini kalau malam." Wanita itu hanya menggeleng pelan, tampak terlalu lelah untuk menjelaskan lebih jauh. Melihat kondisi wanita itu, Agung merasa tidak bisa membiarkannya sendiri. "Kalau gitu, gimana kalau kita jalan bareng aja? Kita cari rombongan Mbak di atas." tawarnya. Wanita itu terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Makasih, Mas. Saya nggak tahu harus gimana tadi." Agung membantu wanita itu berdiri, lalu mereka melanjutkan perjalanan bersama. Meski langkah wanita itu tampak berat, Agung berusaha menyesuaikan ritmenya. Dalam hati, dia berharap bisa segera menemukan rombongan wanita ini. Tapi, ada perasaan ganjil yang tidak bisa diabaikan. Seperti ada sesuatu yang tidak sepenuhnya biasa dengan situasi ini.
Agar wanita itu tidak tertinggal, Agung memintanya berjalan di depan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Langkah wanita itu semakin cepat membuat Agung sedikit kewalahan untuk mengikuti. Dalam diam, dia mengamati wanita itu yang kini lebih pendiam. Setiap kali Agung mencoba berbicara, pertanyaannya hanya dijawab singkat. Ketika dia bertanya namanya, wanita itu hanya terdiam atau mengalihkan pembicaraan. Sesampainya di pos 3, Agung merasa napasnya mulai berat. Wanita itu tampak lebih segar dibanding dirinya, seperti kelelahan tidak pernah benar-benar menghadapinya. Agung menoleh ke sekeliling, berharap bisa melihat tanda-tanda rombongan wanita tersebut. Namun, area pos yang diterangi cahaya remang senter dan lampu tenda pendaki lainnya tampak sepi dari orang yang cocok dengan deskripsi yang dia harapkan. Mana rombongannya, Mbak? Tanya Agung sambil mengatur napas. Dia memandang ke sekeliling lagi, tapi yang terlihat hanya beberapa pendaki lain yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Wanita itu diam sejenak, lalu berkata dengan nada datar. Katanya mereka menunggu di Argo Dalem. Agung mengerutkan dahi. Argo Dalem? Itu masih jauh, Mbak. Kalau malam begini, medannya makin berat. Mbak yakin mereka nunggu di sana? Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Iya, mereka menunggu di sana. Kita harus lanjut. Agung mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak ingin meninggalkan wanita itu begitu saja. Kalau gitu kita istirahat dulu sebentar di sini, baru nanti lanjut. Usulnya mencoba mengulur waktu untuk berpikir. Wanita itu tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk setuju. Mereka duduk di sebuah bangku kayu yang ada di pos 3, dikelilingi oleh pohon besar yang terlihat seperti bayangan gelap di bawah sinar remang-remang. Suasana terasa semakin dingin dan sunyi, meskipun masih ada suara obrolan pelan dari beberapa pendaki dari kejauhan. Agung memanfaatkan waktu itu untuk mencoba memahami situasinya. Dia memperhatikan wanita itu lebih seksama. Wajahnya yang sembab tadi kini terlihat tenang, terlalu tenang. Pakaian wanita itu juga tidak seperti pendaki pada umumnya. Terlihat bersih, hampir seperti tidak pernah melewati jalur berlumpur dan penuh debu. Mbak, tadi rombongannya ninggalin di mana? Tanya Agung, mencoba membuka percakapan lagi. Wanita itu menoleh perlahan. Kali ini, sorot matanya terasa tajam, seolah menembus Agung. Mereka sudah di atas. Kita harus segera menyusul. Jawabnya dengan singkat. Agung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara wanita itu. Dia merasa seperti ada yang tidak kasat mata sedang bermain dengannya. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, wanita itu berdiri dan mulai berjalan. Mbak, tunggu. Kita kan belum cukup istirahat. Panggil Agung. Tapi, wanita itu terus berjalan. Langkahnya cepat dan pasti, seolah tidak terpengaruh oleh kegelapan atau kelelahan. Agung yang sudah merasa payah memutuskan untuk mengajak wanita itu bermalam saja di pos 3. Dan wanita itu mengangguk setuju dan berjalan kembali. Dia lekas mendirikan tendanya dan meminta wanita itu untuk istirahat di dalam. Sedangkan dia memilih untuk istirahat di dalam shelter untuk malam ini demi menjaga wanita itu. Malam di pos 3 semakin sunyi, hanya suara angin yang sesekali berhembus melewati pohon-pohon besar dan gemerisik dedaunan yang jatuh ke tanah. Agung melirik tenda yang telah dia dirikan. Wanita itu sudah masuk ke dalam, meskipun tidak banyak bicara sejak mereka tiba. Kalau ada apa-apa panggil saja ya, Mbak. Ucap Agung sebelum membiarkannya istirahat. Wanita itu hanya mengangguk pelan tanpa menoleh.
Agung mulai mengambil sleeping bag miliknya dan menggelar di dalam shelter. Hawa dingin mulai terasa menusuk, tapi dia tidak terlalu mempedulikan itu. Rasa lelah setelah perjalanan cukup berat tadi membuat kelopak matanya semakin berat. Beberapa saat kemudian, suara resleting dari arah tenda terdengar. Agung membuka mata sedikit, mendapati wanita itu keluar dari tenda. Mbak, mau kemana? Tanyanya dengan suara setengah mengantuk. Wanita itu menoleh dan tersenyum tipis. Saya mau pergi sebentar, Mas. Sebentar saja. Agung mengangguk kecil. Oh, oke. Hati-hati ya. Dia menutup mata lagi, mencoba kembali tidur. Namun, waktu berlalu cukup lama. Agung yang tadinya hampir terlelap mulai terusik. Dia melirik jam tangannya. Sudah hampir setengah jam wanita itu pamit, tapi dia belum juga kembali. Perasaan tidak enak mulai merayap di benaknya. Agung bangkit dari sleeping bag, menyalakan senter kepala, dan berdiri di dekat tenda. Mbak, Panggilnya dengan suara bergema yang pelan di tengah sunyi malam. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan. Dia melangkah beberapa meter ke arah tenda pendaki lain, menyinari sekeliling dengan senter, dan di sana kosong. Tidak ada tanda-tanda wanita itu. Apa mungkin dia tersesat ya? Pikir Agung. Namun, jalur di sekitar pos 3 tidak terlalu sulit. Wanita itu seharusnya sudah kembali jika dia hanya pergi sebentar. Perasaan khawatir mulai bercampur dengan firasat aneh. Agung memutuskan untuk berjalan lebih jauh memeriksa sekitar pos. Setiap sudut yang ia sinari tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suasana malam itu terlalu sunyi, bahkan untuk sebuah gunung. Mbak, Panggil Agung lagi, kali ini lebih keras. Tapi tidak ada jawaban. Dia berdiri diam di tengah kegelapan, mencoba mendengar suara apapun. Namun, yang ada hanya desiran angin. Beberapa pendaki yang masih terjaga sempat dia tanya, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ketika dia berbalik untuk kembali ke shelter, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Tenda yang dia dirikan tampak terbuka, resletingnya tersingkap lebar. Dia yakin telah menutupnya dengan rapat sebelum wanita itu masuk. Agung mempercepat langkah, menghampiri tendanya. Sinar senter menyoroti bagian dalam tenda. Dan kosong. Tidak ada tas wanita itu. Tidak ada barang-barangnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Agung mematung, pikirannya berkecamuk. Apa aku ini mimpi? Tapi tadi aku jelas-jelas mendirikan tenda ini buat dia. Sebuah suara kecil dari arah hutan membuat tubuhnya tegang. Suara itu seperti langkah kaki, pelan tapi teratur, menjauh dari pos. Dengan ragu, Agung menoleh ke arah suara tersebut. Mbak, Panggilnya sekali lagi dan nyaris berbisik. Tapi langkah itu terus terdengar, semakin jauh hingga akhirnya menghilang. Agung menghela napas panjang. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Perasaan lelah, bingung, dan sedikit takut mulai menguasai dirinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali saja ke shelter. Besok pagi ajalah aku cari, mungkin dia benar-benar kembali ke rombongannya. Pikirnya meski hatinya meragukan itu. Malam itu terasa panjang. Setiap suara di sekitarnya seolah-olah mempermainkan pikirannya. Namun, tubuh yang terlalu lelah membuatnya akhirnya tertidur meski tidak benar-benar nyenyak. Di pagi hari, ketika matahari mulai terbit, Agung segera bangun dan memeriksa sekeliling. Tidak ada tanda-tanda wanita itu. Shelter lain di pos 3 juga sepi, seolah-olah tidak ada orang yang pernah melihatnya.
Agung hanya bisa berdiri diam, memandang ke arah jalur pendakian. Dia mengira mungkin wanita itu sudah bertemu dengan rombongannya dan bergabung kembali dengan mereka. Dia memasak 1 bungkus mie instan untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Baru saja selesai menikmati hidangannya, tiba-tiba wanita itu datang dari belakang dengan segala persiapan. Udah bangun, Mas? Tanyanya dengan nada dingin. Udah Mbak. Kemana aja semalam? Saya sampai nyariin, takutnya kenapa-napa. Tanya Agung dengan cemas. Saya cuma pergi sebentar kok, Mas. Jawab wanita itu dengan datar. Saya kira Mbaknya sudah ketemu sama rombongannya. Ya udah, mari sini dulu, saya buatkan mie instan buat sarapan. Jawab Agung. Tidak perlu, Mas. Saya sudah kenyang. Ayo kita lanjut saja perjalanan. Jawab wanita itu dengan nada yang sama. Mungkin dia sudah masak sendiri tadi pas aku masih tidur, pikir Agung. Agung membereskan tendanya dengan cepat, memastikan semua perlengkapannya tersusun rapi di dalam tas carrier. Namun, pikirannya terus terganggu oleh kehadiran wanita itu. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa. Pertanyaan berputar di kepala. Kemana dia semalam? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Wanita itu berdiri tidak jauh dari tempatnya. Dia tampak diam, wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi. Agung merasa perlu menanyakan lebih jauh, tapi dia ragu. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang membuatnya berpikir 2 kali. Mbak, yakin gak apa-apa? Tanya Agung mencoba memecah keheningan. Wanita itu menoleh perlahan, lalu mengangguk singkat. Saya baik-baik aja, Mas. Yuk kita lanjut perjalanan. Mereka pasti sudah menunggu di Argo Dalam. Agung menghela napas, memasukkan pikiran-pikiran aneh itu jauh ke dalam benaknya. Dia memutuskan untuk tetap waspada. Meski wanita itu terlihat biasa saja, nalurinya berkata ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Perjalanan menuju ke pos 4 dimulai. Jalur semakin menanjak dengan batu-batu besar dan akar pohon yang menjulur di beberapa bagian. Hutan di sekitar semakin rapat, membuat cahaya matahari sulit menembus hingga ke dasar. Hawa dingin yang semula terasa nyaman, kini mulai menusuk. Wanita itu berjalan di depan, langkahnya mantap, seperti tidak merasa lelah. Agung mengikutinya dari belakang, memastikan jarak mereka tidak terlalu jauh. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin dia merasa aneh. Suara langkah wanita itu terdengar lebih ringan dari yang seharusnya, seolah-olah dia tidak benar-benar menjejak tanah. Agung mencoba berbicara untuk mengalihkan pikirannya. Mbak, tadi malam apa nggak dingin di tenda? Tanyanya dengan santai. Wanita itu menoleh sekilas, senyumannya tipis. Gak, Mas, saya sudah terbiasa dengan dinginnya gunung. Jawaban itu terdengar wajar, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Agung bergidik. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan percakapan. Ketika mereka hampir tiba di pos 4, suasana semakin aneh. Kabut tebal turun perlahan menyelimuti jalur di depan mereka. Agung berhenti sejenak untuk menyalakan senter kepala meskipun hari belum gelap. Mbak, hati-hati, jalannya mulai licin. Katanya memperingatkan. Wanita itu hanya mengangguk tanpa menoleh. Dia terus berjalan dengan ritme yang sama, seolah tidak terpengaruh oleh kabut ataupun kondisi medan. Agung merasa tidak nyaman, tapi dia berusaha fokus pada jalur di depannya. Ketika mereka akhirnya tiba di pos 4, tempat itu kosong. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain, hanya bangunan shelter kecil yang berdiri di tengah kabut.
Wanita itu berhenti di depan shelter, lalu berbalik menghadap Agung. Kita istirahat sebentar di sini, Mas. Setelah itu kita lanjut ke Argo Dalam. Katanya dengan nada yang terdengar seperti perintah. Agung mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Dia meletakkan tas carrier di sebuah batu dan berdiri di sampingnya. Matanya menatap jauh ke arah hutan di seberang jalur. Agung memperhatikannya diam-diam, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbak, tadi malam... Agung mencoba memulai percakapan, tapi wanita itu tiba-tiba memotong. Mas, apa pernah merasa bahwa ada sesuatu di gunung ini yang lebih besar dari kita? Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi selalu ada di sekitar kita. Pertanyaan itu membuat Agung terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu kembali menoleh ke arahnya. Senyumnya samar, namun matanya tajam, seperti sedang mengamati sesuatu jauh di dalam dirinya. Gunung ini menyimpan banyak cerita, Mas. Tidak semuanya bisa diceritakan, dan tidak semuanya ingin diketahui. Lanjutnya, suaranya terdengar lebih pelan, namun penuh arti. Agung hanya mengangguk. Dalam hatinya, dia merasa percakapan ini mulai menyentuh sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Dia meraih botol airnya dan meneguk beberapa teguk, berharap bisa menenangkan pikirannya. Beberapa menit kemudian, wanita itu berdiri dan mengajak Agung melanjutkan perjalanan. Ayo, Mas, kita nggak boleh terlalu lama di sini. Agung menurut, meskipun hatinya terus dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan siapa sebenarnya wanita ini? Perjalanan menuju ke pos 5 dimulai dengan suasana yang tidak kalah aneh. Jalur semakin menanjak tajam dengan medan yang sulit dibanding sebelumnya. Agung tetap berjalan di belakang wanita itu, memastikan langkahnya mantap. Namun, kali ini ada hal lain yang mengusik pikirannya. Di tengah perjalanan, mereka beberapa kali berpapasan dengan pendaki lain yang sedang turun. Setiap kali itu terjadi, pendaki-pendaki tersebut selalu menyapa Agung dengan ramah. "Hati-hati, Mas," atau "Semangat, Mas." Namun, yang membuat Agung heran, tidak satupun dari mereka menyapa wanita itu. Padahal, wanita itu berjalan di depan. Seharusnya dia lebih dulu disapa. Lebih aneh lagi, beberapa pendaki bahkan terlihat seperti bingung saat bertemu tatap dengan Agung. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Agung mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia memberanikan diri bertanya pada salah satu pendaki yang sedang istirahat di pinggir jalur. Mas, tadi lihat teman saya kan? Yang di depan. Pendaki itu mengerutkan kening. Temen, Mas? Saya cuma lihat Mas sendirian dari tadi. Agung tertegun. Dia berbalik melihat wanita itu berjalan dengan langkah mantap beberapa meter di depannya. Wanita itu tampak jelas, nyata di depan matanya. Tapi kenapa tidak ada yang menyadarinya? Dia mempercepat langkahnya mendekati wanita itu. Namun, dia selalu menjaga jarak dengan Agung sejak awal bertemu hingga sekarang. Agung semakin bingung, tapi dia memilih untuk tidak menekan lebih jauh. Namun, di dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan situasi ini. Langkahnya semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena cemas yang terus membayangi. Langkah Agung akhirnya sampai di Sendang Derajat, sebuah dataran kecil dengan sumber mata air yang dianggap sakral oleh para pendaki. Tempat ini dikelilingi pohon besar yang berdiri kokoh, menciptakan suasana teduh meski matahari sudah mulai tinggi. Agung melihat beberapa pendaki sedang beristirahat di sekitar sendang. Beberapa dari mereka mengisi botol air, yang lain duduk di batu besar sambil bercanda ringan. Agung menoleh ke wanita yang berjalan di depannya. Dan untuk sesaat,
dia berpikir semuanya akan kembali normal. Namun, saat dia dan wanita itu mendekati kelompok pendaki, suasana berubah. Pendaki-pendaki itu menyapa Agung dengan ramah. Senyum mereka tulus, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah wanita itu. Seolah-olah wanita itu tidak ada di sana. Hati-hati mas. Ujar salah satu pendaki yang lebih tua sambil menepuk bahu Agung dengan ringan. Jalur ke atas semakin licin kalau kabut turun. Lanjut pendaki itu. Agung mengangguk sambil tersenyum meskipun hatinya kembali terusik. Dia melirik wanita itu yang kini berdiri agak menjauh di tepi sendang, memandangi air yang jernih. Sekali lagi, seperti di pos 3, tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang berbicara dengannya, atau bahkan melirik keadaannya. Agung merasa harus memastikan sesuatu. Pak, Katanya pelan kepada pendaki tadi. tadi lihat teman saya kan yang pakai jaket abu-abu itu. Pria itu mengerutkan kening, tampak bingung. Temen mas, saya cuma lihat mas sendiri dari tadi. Jawaban itu membuat jantung Agung berdegup kencang. Dia menoleh lagi ke arah wanita itu yang kini berdiri diam. Tatapannya lurus ke arah hutan di kejauhan. Sorot matanya dingin, tidak seperti orang yang baru saja menyelesaikan pendakian berat. Agung mendekati wanita itu, mencoba menenangkan pikirannya yang terus berkecamuk. Mbak, kenapa nggak istirahat dulu? Kita masih punya waktu. Wanita itu menoleh perlahan dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi, senyum itu tidak menyentuh matanya. Mas, tidak semua yang terlihat nyata itu benar-benar ada. Kadang apa yang tidak kita lihat itu justru lebih nyata. Katanya dengan nada lebih datar dibanding sebelumnya. Agung merasa tenggorokannya kering. Kata-kata wanita itu menancap di dalam benaknya, menciptakan pertanyaan yang tidak mampu dia jawab. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa para pendaki lain tidak bisa melihatnya? Dia mencoba mengumpulkan keberanian. Mbak, apa maksudnya? Tanyanya dengan suara yang nyaris berbisik. Wanita itu hanya tersenyum tipis lagi, lalu berjalan menuju ke Hargo Dalam. Ayo mas, kita sudah terlalu lama di sini. Agung hanya bisa mengangguk pelan meski hatinya penuh kebimbangan. Dengan berat hati, dia mengikuti langkah wanita itu, meninggalkan kehangatan dan keriuhan kecil di sendang derajat menuju jalur yang semakin sepi dan penuh misteri. Jalur menuju Hargo Dalam tidak begitu berat. Kabut mulai turun perlahan menyelimuti hutan di sekitar mereka. Udara dingin menembus hingga ke tulang, membuat Agung menarik napas dalam-dalam untuk menghalau rasa gugup yang semakin mencengkramnya. Dia melirik wanita itu yang tetap berjalan di depannya dengan langkah ringan. Tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya, bahkan nafasnya tidak terdengar berat meskipun medannya semakin berat. Semakin Agung yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Siapa dia sebenarnya? Pikir Agung, langkahnya mulai melambat. Apa mungkin dia... Agung menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikiran itu. Tapi hatinya terus berdebar kencang. Sejak awal, banyak hal yang tidak masuk akal. Pendaki lain yang tidak melihat wanita itu. Perjalanannya yang terasa seperti mimpi. Dan kata-katanya yang penuh teka-teki. Aku harus cepat sampai di Hargo Dalam. Begitu di sana, aku akan berpisah dengan wanita itu. Tekad Agung dalam hati. Wanita itu berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Mas, tidak apa-apa. Kita hampir sampai. Katanya dengan senyum samar yang membuat bulu kuduk Agung kembali berdiri. Iya mbak, saya baik-baik aja kok. Jawab Agung sambil memaksakan senyum.
Wanita itu kembali berjalan, meninggalkan Agung yang perlahan mengikuti dari belakang. Setelah melewati tanjakan terakhir, akhirnya Agung tiba di Hargodalem, sebuah tempat yang dikenal sakral di Gunung Lawu. Di sini terdapat bangunan kecil yang sering dijadikan tempat beristirahat atau bermeditasi oleh para pendaki. Tempat itu sunyi, hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Beberapa pendaki terlihat sedang beristirahat di sekitar bangunan. Ada yang duduk bersandar sambil berbincang pelan. Ada pula yang tampak mempersiapkan peralatan untuk bermalam. Namun, lagi-lagi tidak ada satupun yang menoleh ke arah wanita itu. Wanita tersebut berhenti di depan bangunan kecil, kemudian berbalik menghadap Agung. Mas, terima kasih sudah menemani saya sampai di sini. Katanya dengan nada lembut namun terasa dingin. Agung hanya bisa mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa lega dan cemas yang bercampur aduk. Sama-sama Mbak, kalau begitu mari saya bantu mencari rombongannya. Namun, saat Agung hendak berbalik, wanita itu berkata lagi, Mas. Agung terdiam, menoleh dengan ragu. Iya Mbak. Tidak perlu, saya akan menemui mereka sendiri. Silakan mencari tempat untuk istirahat. Dan kalau suatu saat mendaki ke sini lagi, jangan lupa membawa sesuatu untuk saya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi nadanya membuat jantung Agung berdegup kencang. Membawa sesuatu? Apa maksudnya Mbak? Wanita itu tersenyum samar, lalu melangkah masuk ke dalam kabut yang menggantung tebal di sekitar bangunan. Dalam sekejap, sosoknya tidak terlihat karena tebalnya kabut, meninggalkan Agung yang terpaku di tempatnya. Agung memutuskan untuk bermalam lagi di salah satu area yang sudah dipenuhi pendaki lain. Namun, pikiran tentang wanita itu terus menghantui. Beberapa pendaki yang diajak bicara tidak ada yang mengaku melihat wanita yang bersamanya sepanjang perjalanan. Mungkin Mas capek, makanya berhalusinasi, kata seorang pendaki yang lebih tua sambil tertawa kecil. Namun, bagi Agung semuanya terasa nyata. Terlalu nyata untuk disebut sebagai halusinasi. Dia hanya bisa berbaring di dalam tendanya, mencoba melupakan semua itu dan berharap perjalanan ke puncak esok hari akan berjalan normal. Namun malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, Agung merasa seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Suara lembut yang familiar, namun membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika dia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya, hanya ada keheningan malam di sekitar Hargodalem. Malam itu Agung merasa tubuhnya terlalu lelah untuk bergerak. Angin dingin menusuk masuk ke tenda meskipun resleting sudah ditutup rapat. Namun, kelelahan fisik membuat matanya perlahan terpejam. Dia berharap tidur akan membawa ketenangan, menghapus bayangan wanita itu dari pikirannya. Namun, tiba-tiba dia terbangun, tidak lagi berada di dalam tenda. Agung menemukan dirinya berdiri di tengah area tempat dia mendirikan tenda sebelumnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan kabut putih menyelimuti sekelilingnya. Dia melihat ke sekitar, tidak ada tenda-tenda lain, hanya pepohonan yang berdiri diam seperti penjaga hutan. Tapi, langkah-langkah pelan mulai terdengar, semakin mendekat. Dari balik kabut, wanita itu muncul, diikuti oleh beberapa sosok lain, yaitu pendaki-pendaki yang tidak pernah dilihat Agung sebelumnya. Wanita itu tampak berbeda, wajahnya kini sangat pucat, hampir seperti kertas putih, dan matanya menatap tajam ke arah Agung. Sosok-sosok lain di belakangnya pun tidak kalah menyeramkan. Pucat, sunyi, dan langkah mereka nyaris tidak mengeluarkan suara. Agung terpaku, tubuhnya terasa kaku bahkan untuk sekedar bergerak mundur. Wanita itu berhenti di depannya, bibirnya melengkungkan senyuman tipis.
Mas Agung, katanya pelan, suaranya bergema di antara kabut. terima kasih karena sudah menemani saya sampai Argo Dalam. Agung ingin bertanya, ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya terlalu keluh. Hanya suara angin yang menggema di telinganya. Wanita itu lalu membalikkan badan dan mulai melangkah pergi, diikuti oleh sosok-sosok lain. Mbak, tunggu. Agung berhasil bersuara meskipun suaranya terdengar serak dan lemah. Namun, wanita itu tidak menoleh lagi. Dia dan rombongannya perlahan menghilang di balik kabut, meninggalkan Agung yang berdiri sendirian di tengah kegelapan. Agung terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Nafasnya tersengal dan tubuhnya bergetar. Dia memandang sekeliling. Ternyata dia masih berada di dalam tenda dengan suara burung hutan dan sinar matahari pagi yang mulai menembus kanvas. Dia duduk, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Bisiknya pada diri sendiri. Namun, rasa dingin yang aneh masih tersisa di tubuhnya, seperti jejak kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Agung tahu, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ada sesuatu di gunung ini yang telah menyentuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Dia memilih untuk tidak lagi mengingat kejadian itu. Dia sudah menganggap kalau yang dia alami ketika naik hingga mimpi itu kejadian mistis yang sulit dinalar manusia. Pagi itu udara di Argo Dalam terasa segar dengan embusan angin lembut yang membawa aroma khas pepohonan gunung. Agung bangun lebih pagi dari biasanya karena mimpi tadi. Dia segera memastikan semua perlengkapan sudah siap untuk summit ke puncak Gunung Lawu. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak lagi mendaki sendiri. Peristiwa-peristiwa ganjil yang dia alami beberapa waktu lalu membuatnya berpikir ulang tentang pentingnya kebersamaan di gunung. Dia bergabung dengan rombongan pendaki lain yang juga bersiap menuju ke puncak. Suasana terasa lebih hidup. Ada canda tawa dan cerita-cerita ringan tentang pengalaman mendaki sebelumnya, yang membuat Agung sedikit melupakan kecemasan yang selama ini menghantuinya. Perjalanan menuju ke puncak berjalan lancar. Meski jalur semakin terjal, kebersamaan dengan kelompok baru memberinya semangat tambahan. Sesekali mereka berhenti untuk menikmati pemandangan, memotret kabut yang bergelayut di lembah, atau sekedar mengatur nafas. Ketika akhirnya tiba di puncak, rasa puas dan syukur memenuhi hati Agung. Pemandangan matahari terbit dari puncak Lawu begitu memukau, seolah membayar semua lelah dan letih perjalanan. Di sana, dia dan rombongan barunya berbagi makanan ringan sambil menikmati keindahan alam yang membentang sejauh mata memandang. Setelah merasa cukup menikmati puncak, mereka mulai turun perlahan menuju ke Argo Dalam. Kali ini, Agung merasa lebih tenang. Tawa dan obrolan rombongan pendaki membuat perjalanan turun terasa lebih cepat. Tidak ada lagi perasaan ganjil atau ketakutan yang mengintai di balik keheningan. Di Argo Dalam, Agung memutuskan untuk beristirahat lebih lama sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Bersama rombongan, dia menikmati makan siang sederhana di warungnya Mbok Em sambil berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing. Perasaan lega memenuhi hatinya, seolah beban yang dia bawa sejak pertama kali mendaki perlahan-lahan menghilang. Mas Agung, Salah satu anggota rombongan menepuk bahunya. lain kali kalau mendaki, jangan sendiri lagi ya. Gunung itu indah, tapi juga punya misteri. Kadang kita nggak tahu apa yang sedang kita hadapi. Agung mengangguk sambil tersenyum. Iya mas, saya sudah belajar banyak dari perjalanan ini. Perjalanan turun dari Argo Dalam ke base camp pun berjalan lancar. Kali ini, Agung merasa lebih percaya diri dan siap untuk kembali ke rutinitas hariannya dengan semangat baru. Meskipun pengalaman sebelumnya menyimpan misteri yang tak terjawab,
Dia tahu bahwa setiap langkah di gunung adalah pelajaran yang berharga. Gunung Lawu dengan segala pesonanya akan selalu menjadi tempat yang istimewa dalam perjalanan hidupnya. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.